Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum semester 2, akan menerangkan tentang hukum waris adat dan hukum perkawinan adat. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Putu Sriwulan Sumaya. Di sini saya akan menerangkan yang pertama, hukum perkawinan adat. Perkawinan merupakan tali temali yang meluruskan kehidupan manusia yang baik secara sah. Ruang lingkup hukum adat perkawinan menurut Profesor Dr. Van de Dijk, perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkut paut dengan famili, keluarga, masyarakat, dan pribadi. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatannya, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat di Indonesia. Fungsi perkawinan adalah suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Perkawinan juga suatu sarana memperbaiki hubungan yang telah lama dan jauh mendalami, serta ketika terjadi keretakan kepada hubungan tersebut, serta sarana perdamaian dalam permasalahan antar kerabat tentang harta kekayaan, kedudukan, dan warisan. Eksistensi hukum perkawinan adat akan tetap bertahan selama hukum adat itu mengikuti perkembangan masyarakat dan masih dipegang teguh perbuatan adat yang menjadi suatu keharusan, maka perbuatan itu disebut sebagai hukum. Hal layaknya hukum perkawinan adat yang terus-menerus diyakini dan dilakukan, serta dikuatkan dengan legalitas pengakuan Undang-Undang Dasar 1945, di mana hukum adat menjadi sumber hukum hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947. Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan, dan keputusannya perkawinan. Namun, ada batas hukum perkawinan adat, yakni perbedaan dikarenakan sifat kemasyarakatannya, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat Indonesia, sesuai dengan pernyataan Profesor Dr. Hilman Hadikusuma SH tahun 1992. Bentuk perkawinan adat terdiri dari perkawinan jujur, lalu ada perkawinan samenda, lalu ada perkawinan bebas atau perkawinan mandiri seperti pada umumnya, dan perkawinan campuran, serta ada perkawinan lari. Adapun larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat adalah sesuai hukum adat yang berlaku, yaitu karena hubungan kerabat, adik dengan kakak yang sedarah tidak boleh menikah. Lalu karena perbedaan kedudukan, seperti zaman dahulu keluarga raja tidak boleh menikah dengan kaum rakyat kecil. Dan karena perbedaan agama yang jelas-jelas ketika beda agama tidak boleh menikah. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang hukum waris adat. Hukum waris adat adalah aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan cara pembagian harta peninggalan atau warisan kepada generasi berikutnya atau keturunan-keturunannya, baik material maupun immaterial, melalui proses yang ditentukan. Menurut Wirjono Prodjodikoro SH, hukum waris adat adalah perihal hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang yang masih hidup atau disebut keturunan. Sifat hukum waris memiliki corak pemikiran khas Indonesia dan prinsip konkret. Perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris barat, yaitu hukum adat tidak mengenal legitime dan portie, sedangkan hukum barat atau BW mengenal setiap hak ahli warisnya. Kedua, hukum adat atau hukum waris adat mengenal namanya hak waris tidak bisa dipaksakan untuk dibagi antara ahli waris, sedangkan di hukum barat atau BW tidak mengenal ketentuan ini. Ketiga, hukum adat mengenal sistem penggantian pewaris. Nah, sedangkan di hukum waris barat atau BW
Tidak ada yang namanya penggantian waris. Dan masih banyak hal lainnya yang membedakan antara hukum waris. Sistem hukum waris adat adalah kewarisan individual. Cirinya, harta waris tidak dapat dibagi antara ahli waris seperti masyarakat bilateral. Lalu kedua, kewarisan kolektif, yaitu cirinya harta waris dibagikan kepada sekumpul ahli waris yang sama dan hanya mempunyai hak pakai saja. Kewarisan mayorat, cirinya harta waris bisa dibagikan oleh satu ahli waris saja. Contohnya, anak tertua bisa mendapatkan sebagian besar atau keseluruhan harta warisnya. Harta yang diwariskan dalam hukum waris adat yaitu harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda, seperti gelar dan jabatan. Pewaris dan waris dalam hukum waris adat, yaitu pewaris adalah orang yang memberikan harta warisnya. Waris adalah orang yang mendapat harta pewaris, dan ahli waris adalah orang yang secara otomatis yang menjadi waris. Dan waris terdiri dari mayorat atau mayoritas, individual, ibu sebagai janda yang anaknya masih kecil, dan pewaris adalah suatu proses penerusan harta peninggalan kepada waris dan ahli warisnya. Pembagian harta waris dilakukan dengan musyawarah dengan ketentuan yang berlaku.